Sungguh senang saya dapat menjumpai saudara dalam sapaan Gembala GKI hari ini. Saya, Pendeta Riseda Novlia Pasaribu dari GKI Raya Hankam akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Allah yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur oleh karena hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami juga mau mengawali hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Terangilah dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti dan memahami bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Inilah doa permohonan kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, bacaan yang saya ambil untuk kita boleh merenungkannya bersama-sama dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, ada salah satu lagu sekolah minggu yang sangat saya suka. Liriknya berbunyi begini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saudara, lagu ini mengingatkan saya bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Baik dalam bentuk yang indah, dalam kesehatan yang prima, keluarga yang bahagia, rumah tangga yang damai, anak-anak yang tumbuh dengan sehat dan pintar, orang tua yang tidak menyusahkan, karir yang lancar, bisnis yang berhasil, pelayanan yang seringkali mendapatkan pujian, tempat tinggal yang nyaman, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan masih banyak hal yang lainnya. Tetapi juga berkat Tuhan itu hadir dalam situasi-situasi yang buruk, seperti sakit, kecewa, sedih, dan yang lain-lain. Nah, dalam bacaan kita, saudara, bangsa Israel itu menerima berkat Tuhan dari teguran. Ya, teguran. Bangsa Israel dalam konteks bacaan firman Tuhan hari ini dikisahkan sedang mengalami kesulitan yang sangat besar oleh karena mereka diserang oleh bangsa Filistin di tengah ketidaksiapan mereka. Karena bangsa Israel hidupnya pada saat itu tenggelam di dalam dosa. Israel sibuk dalam kehidupan penyembahan berhala-berhala. Keadaan yang tidak seimbang antara bangsa Israel yang tidak siap harus berhadapan dengan bangsa Filistin yang siap dalam menyerang mereka. Sehingga bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menghancurkan Filistin yang begitu siap, begitu kuat dalam mengalahkan bangsa Israel dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Saudara, kurang baik apa lagi Tuhan kepada bangsa Israel? Berkat apa yang bangsa Israel tidak alami yang Tuhan anugerahkan kepada mereka? Sungguh rahmat dan berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Lalu kemudian dikisahkan Samuel membuat tanda atau peringatan agar Israel selalu mengingat berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam pertolongan-pertolongan yang selalu ada dan begitu ajaib. Samuel meletakkan batu, lalu ia menamainya Ebenezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong. Tanda atau peringatan yang Samuel berikan itu ingin mengingatkan bangsa Israel untuk tidak lupa akan kebaikan Tuhan, untuk selalu mengingat
akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata bagi umat Israel. Saudara, tidak lama lagi kehidupan kita di tahun 2025 ini akan berlalu dan kita akan melangkah di tahun yang baru 2026. Apa saja yang sudah kita alami dalam sepanjang tahun ini, saudara-saudara? Pasti banyak hal. Bisa saja hidup kita ini ibarat roller coaster. Turun naik dalam kesehatan, dalam rejeki atau keuangan, dalam relasi dengan sesama. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hidup dalam kekeliruan, tetapi Tuhan menegur. Jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan, saudara. Justru Tuhan ingin menolong kita. Maka mintalah kepada Tuhan kepekaan agar kita dapat melihat pertolongan dalam setiap pergumulan demi pergumulan sehingga kita beroleh keselamatan. Dan kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena melalui permenungan hari ini kami diingatkan bahwa seringkali kami jauh dari Tuhan oleh karena pergumulan demi pergumulan yang tidak pernah berhenti menghadang kehidupan kami. Seringkali kami lemah iman dan kami meragukan kuasa Tuhan. Tuhan, kiranya hikmat dari Tuhan menolong kami agar pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi selalu mengingatkan kami akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya. Sehingga kami tidak mudah mengeluh, kami tidak mudah meragukan Tuhan, melainkan kami selalu meletakkan iman percaya kami kepada Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh sampai pada hari ini. Sampai di sini Tuhan boleh menolong kami. Bila sebentar lagi dalam hitungan hari kami akan meninggalkan tahun 2025 dan kami akan memasuki tahun 2026, biarlah kami terus mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan sehingga kami boleh meninggalkan tahun 2025 ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Berkat dari Tuhan selalu menyertai kita.